Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah menyiapkan benang poli 4 gulung untuk warna ungu dan benang poli untuk pink baby di sini 2 gulung ya. Kemudian saya sudah menyiapkan juga hakpen ukuran 4 atau 3. Kemudian di sini ada ring jala, fungsinya untuk mengatur panjang pendeknya tas. Dan di sini ring persegi 2,5 cm untuk memasang handle. Nah, langkah pertama di sini saya akan membuat alas terlebih dahulu. Nah, di sini nanti bagian pertama saya juga akan membuat rajutan untuk memasang ring seperti ini. Oke, kita bikin alasnya dulu ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat rajutan persegi juga seperti ini. Fungsinya adalah sebagai tempat ring persegi yang nanti ujung rajutan akan kita rajut bersama dengan alas ya. Kita pasangkan seperti ini. Nah, langkah pertama saya menyiapkan benang ungu, kemudian saya akan membuat 8 rantai. Boleh kurang atau boleh lebih tergantung dari ukuran ring yang dibuat. Kalau di sini saya kisaran membuat 8 rantai. Kemudian setelah dapat 8 rantai, saya tambahkan lagi 1 rantai untuk naik ke atas karena kita akan membuat single bolak-balik, tusuk single bolak-balik dengan jumlah 8 tusuk single seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Kita mau bikin, saya akan pelan-pelan karena di sini adalah rajutan yang sebagai kita akan menggunakan banyak tusuk single di sini. Seperti ini ya, tusuk single. Kita akan banyak merajut dengan single bolak-balik nantinya. Setelah 8 tusuk single, 1 rantai kemudian balik dan lanjut dengan 8 tusuk single lagi. Oke, di sini saya sudah buat 2 secukupnya ya, kira-kira nanti kalau dipasang seperti ini. Oke, kita udah siapkan. Kemudian langkah kedua, saya akan membuat alas tas. Di sini saya akan membuat 50 rantai. Kita bikin rantai seperti ini. Oke ya, lanjut. Kita mau bikin rantai sampai jumlahnya 50. Oke, tusuk rantai ini tusuk yang paling gampang. Seperti ini. Terus ya. Di sini saya sudah dapat 50 rantai. Seperti biasa, saya tambahkan 1 tusuk rantai untuk naik ke atas dan kemudian tusuk single. 1 lubang, 1 tusuk single. Nanti totalnya ada 50 tusuk single juga di sini. Oke ya, lanjut untuk tusuk single. Jadi sebenarnya ketika kita pengen mendapatkan ukuran tas seperti ini, tergantung kita mau tas besar atau tas kecil, tergantung pada rantai yang kita buat di awal ini tadi. Kalau kita pengen bikin tas yang lebih kecil lagi, mungkin untuk anak PAUD bisa dengan ukuran 45 chains, 45 rantai kita awalnya. Tapi untuk di sini saya bikinnya untuk anak TK ya, TK SD kelas 1, jadi saya bikinnya sekitar 50 rantai. Oke ya, lanjut. Di sini sudah sampai ujung. Saya akan menambahkan 1 lagi, kemudian 1 rantai lagi, dan saya mau balik untuk membuat single bolak-balik dengan jumlah yang sama, 50 tusuk single. Oke, lanjut ya. Di sini
prosesnya sama, 50 tusuk singlenya. Jadi nanti hasilnya memang persegi. Kalau memang benar untuk memasukkan lubang-lubangnya, satu lubang satu tusuk single. Lanjut lagi untuk putaran ketiga, single bolak-balik ketiga maksudnya, tetap dengan 50 rantai. Oke ya, lanjut. Nah, ini udah dapat lebih tebal lagi sampai ujung satu rantai, kemudian lubang terdekat kita kasih tusuk single. Oke ya. Lanjut ya Bunda, sampai kita mendapatkan tebal tas yang diharapkan. Nah, ini adalah rajutan yang sudah siap sesuai dengan tebal yang saya harapkan. Di sini kira-kira nanti lebar tasnya, tebal tasnya 8 cm. Kita bisa memberikan lebih juga, boleh 10, boleh 11, terserah kita. Nah, saya pilih yang 8 cm saja. Kemudian saya mau putari dengan tusuk single, tapi untuk bagian sudut saya beri 3 tusuk single biar tas tidak mengkerut ya untuk kita naik ke atas. Lanjut saya akan memutari alas tas untuk lebih rapi lagi. Saya putari dengan tusuk single. Di sini pojok-pojokan jangan lupa dikasih tusuk singlenya, jumlahnya 3 dalam satu lubang. Kemudian lanjut lagi satu lubang satu tusuk single. Nah, pada bagian sisi yang ingin kita jadikan sisi belakang, jangan lupa nanti dikasih rajutan persegi atau rajutan persegi panjang yang sudah kita bikin tadi. Saya menyatukannya dengan tusuk single seperti ini. Oke, untuk jaraknya di sini kurang lebih saya kasih 3 loop ya dari sisi sebelah kanan untuk jarak pemasangan ringnya. Oke, seperti ini. Menyatukan satu sisi dulu. Nanti benang-benang sisa kita umpetin di belakang rajutan ya, biar tidak terlalu banyak benang-benang yang berserabutan. Oke, seperti ini. Lanjut untuk sisi yang satunya, jangan lupa untuk disatukan dengan cara yang sama. Nah, nanti di sini kita kurang lebih melihat ini ya, bentuk yang proporsional di sisi yang sebelah mana. Kita satukan di sini. Kemudian setelah disatukan saya sudah memutari lagi dengan tusuk single. Kemudian saya sudah sampai di sisi kanan tas ini. Kemudian akan saya lanjutkan dengan masang ring persegi panjang seperti ini, yang akan saya satukan dengan proses yang sama dengan tusuk single. Oke, karena pojokan tadi sudah dikasih satu lubang 3 tusuk single, kali ini satu lubang 1 tusuk single saja untuk pojokan. Jadi hanya putaran pertama saja. Oke, kita akan menyatukan bagian sisi tempat kait ring perseginya. Kita rajut di sini dengan tusuk single. Oke ya, seperti ini. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Ada 2 bagian sisi tas yang disatukan di sini. Oke, jangan lupa nanti benang-benang sisa diumpetin di belakang rajutan ya.
Oke, satu lagi. Lanjut lagi dengan tusuk single. Nah, ini ring sudah terpasang. Kurang lebihnya seperti ini. Lanjut untuk memasang ring pada sisi yang satunya. Nah, ini ring sudah terpasang ya. Berarti alasnya sudah siap. Tinggal kita akan membuat badan tasnya. Nah, badan tas seperti ini, ada pola-pola bercak-bercaknya di sini. Polanya terserah kita ya, tidak ada hitungan, tidak ada pola. Yang jelas di sini polanya suka-suka kita. Kita akan menambahkan benang pink baby. Kita akan membuat badan tasnya. Di sini saya akan mengkaitkan warna benang pink seperti ini. Saya selipkan, kemudian jangan lupa benang-benang sisanya diumpetin di belakangnya. Saya akan memulai dengan membuat pola bercak-bercak pinknya. Saya kasih kira-kira ada 3 tusuk single di sini. Sebelum ke angka 3, sebelum benar-benar utuh satu tusuk single pink, saya selipkan warna ungu. Nah, benang pink saya umpetin di belakang rajutan ya. Jadi kita nanti akan memegang 2 benang sekaligus sampai nanti badan tas selesai dibuat. Seperti ini. Nah, ini ada bercak kecil warna pink yang sudah jadi. Kemudian saya akan lanjut lagi dengan warna ungu. Oke, jangan lupa nanti di pojokan tetap satu lubang satu tusuk single. Hanya pas putaran pertama saja kita bikin satu lubang 3 tusuk single. Oke, lanjut kita akan siap-siap ganti warna. Nah, tahan, kemudian proses mengganti warnanya. Nah, selipkan di sini saat proses pergantian warna. Kemudian kasih tusuk single warna pink, bercak untuk warna pink seperti ini. Suka-suka kita ya, terserah mau diisi berapa, 3 boleh, 5 boleh, karena kita sendiri yang menentukan. Oke, kita ganti benang ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau tambahkan di sini, 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 terserah kita untuk beberapa bagian yang akan kita beri motif. Oke ya, lanjut kita mau ganti benang lagi. Semoga jelas ya proses ganti benangnya, pergantian benangnya. Oke, kita bikin yang kecil saja. Kemudian ganti benang lagi yang warna ungu. Lanjut lagi ya. Oke, seperti ini kita udah dapat bercak yang kecil. Lanjut dengan warna ungu. Kita mau siap-siap lagi untuk ganti benang lagi. Kita juga di sini perhatikan jarak juga ya, jadi motifnya agar tersebar. Oke, di sini hasilnya kurang lebih seperti ini. Bercak-bercaknya, kita mau ke layer kedua dengan menambahkan tebal dari bercaknya. Motifnya sama, kita tanpa pola, tanpa hitungan. Mungkin juga di sini juga bentuknya nggak harus bulat-bulat atau simetris, terserah kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat bercak-bercak pada layer kedua. Jadi saya akan meneruskan pola pada layer yang pertama tadi. Kita mau bikin yang besar dan yang kecil. Selanjutnya kita akan ke layer yang kedua. Di sini saya akan menambahkan beberapa motif ya di sini, kemudian di sini juga motif-motif bercak yang tidak usah pakai hitungan
karena kita mau bikin hanya untuk mempercantik saja. Oke, kita tambahkan di sini warna ungu. Kemudian saya mau siap-siap ganti benang. Oke, kaitkan ya, kaitkan. Kemudian tetap dengan warna pink. Kita tambahkan hitungan untuk warna pink. Nah, polanya sudah semakin terlihat lebar ya. Nah, di sini saya mau ganti benang lagi. Nggak pakai hitungan, tapi feeling aja, tergantung selera kita. Nah, ini bercaknya semakin lebar. Lanjut. Di sini juga saya akan siap-siap pindah benang. Saya ganti pink muda, kita kaitkan. Oke, benang warna ungu diumpetin di belakang. Nah, di sini saya akan membuat bercak yang tidak terlalu besar. Oke, satu lagi. Nah, oke ya. Lanjut. Di sini saya bikin yang agak lebar juga. Di sini saya sudah mulai ganti benang pink. Kemudian saya buat tusuk single. Ganti benang lagi. Kemudian yang warna ungu. Lihat ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedengan, sesuai selera kita. Nah, ini adalah putaran ketiga. Contohnya kurang lebih saya mau bikin yang agak rata lah pada sisi sebelah kanan ini bercaknya. Nah, seperti ini nanti. Lanjut lagi. Oke. Siap-siap ganti warna. Saya tambahkan ungu. Seperti ini ya. Lanjut. Kemudian untuk warna pink di sini saya masih melebarkan motifnya. Oke, kelihatan kan? Jadi agak lebih lebar. Sisi sebelah kiri akan saya kecilkan. Oke, seperti ini. Lanjut dengan warna ungu. Oke, selanjutnya yang sebelah sini saya akan lebarkan juga. Tambahkan warna pink. Oke, udah 3 layer di sini sudah mulai terlihat ya. Ada yang motif-motif
Oke, di sini saya mulai mengecilkan warna pink muda. Saya hanya mau memakai 3 tusuk saja. Saya ganti warna ungu, kemudian lanjut untuk motif selanjutnya, motif pink yang bagian kiri. Oke, kurang lebih seperti ini untuk layer keempat. Kita lanjut lagi. Oke, di sini saya sudah menambahkan. Ini saya ada yang sudah menutup bagian motif bercak. Kemudian saya juga sudah mau memulai lagi untuk membuat motif yang baru, pinky-pinky yang baru di sini. Di sini juga saya sudah membuat ada bagian motif pink yang masih saya teruskan. Nah, kurang lebih nanti kita teruskan sampai tinggi tas sesuai dengan yang kita harapkan ya. Di sini yang saya buat dengan hitungan yang sudah saya lakukan tadi, tingginya 26 cm dan lebar tasnya kira-kira ada 30 cm-an ya. Oke, di sini. Kemudian selanjutnya saya mau membuat tutup tas dan juga handle panjang untuk tas punggungnya. Di sini tutup tasnya saya mau mulai dengan tusuk rantai. Kita bisa memulai dengan 15 rantai di sini. Untuk tutup tasnya kita bikin dengan cara membuat single bolak-balik juga. Nah, di sini udah dapat 15 rantai, kemudian satu rantai dan kemudian 15 tusuk single. Oke, lanjut ya untuk 15 tusuk singlenya. Sampai bagian ujung tambah satu rantai, kemudian balik dan mulai lagi dengan 15 tusuk single. Satu lubang, satu tusuk single. Oke, macam ini. Tetap dengan pola yang sama sampai ujung tambah satu rantai, kemudian lanjut lagi dengan 15 tusuk single. Nah, kira-kira nanti panjangnya kita sudah siapkan, ada kurang lebih 10 cm, dan kita sudah bisa membuat tutup yang lebih mengerucut lagi. Selanjutnya kita akan kurangi menjadi 14 tusuk single. Kita lompati satu loop tadi yang bagian kanan. Nah, tutupnya nanti bentuknya yang sedang saya bikin ini adalah bagian yang mengerucut, karena bagian atas nanti kita akan tutup dengan bentuk bunga matahari. Nah, ini udah 14 tusuk single, satu rantai, dan kita akan lompati satu loop. Jadi nanti totalnya ada 13 tusuk single. Ya, lanjut. Kurang lebih polanya nanti seperti itu. Oke, tambah satu lagi, balik, lompati satu lubang, dan kita akan bikin 12 tusuk single.
Oke, sampai ujung kasih satu rantai, lompat satu lubang, dan kita bikin 11 tusuk single. Oke ya, teruskan untuk prosesnya tetap dengan lompat di satu lubang. Nanti kita tusuk single bolak-balik lagi, kemudian sampai ukuran rajutan mengecil. Nah, bentuknya udah kelihatan. Nah, lanjutkan sampai nanti kira-kira sisanya ada 3 tusuk single saja. Oke, kita putus benangnya. Panjang tutupnya kira-kira nanti 16 cm. Nah, di sini dengan proses yang kurang lebih sama, saya sudah menyiapkan handle tas sepanjang 60 cm. Di sini sekitar ada 7 tusuk single bolak-balik, kemudian saya pinggiri lagi dengan tusuk single. Nah, seperti ini. Nah, saya juga sudah menyiapkan rajutan untuk mempermudah tas dijinjing atau nanti dicantolkan. Nah, saatnya memasang untuk bagian sisi belakang tas. Kita akan memasang handle dan juga memasang tutup. Nah, seperti ini nanti cara memasangnya, kita rajut barengan dengan badan tas dan handle yang sudah dibuat. Nah, di sini nanti kita kira-kira tempat yang paling simetris mana, kemudian hitungannya berapa. Kita bisa melakukan perkiraan sendiri. Tapi nanti pemasangannya di sini saya akan mulai merajut untuk handle tas dulu. Saya rajut sampai kurang lebih tengah-tengah rajutan, baru akan saya tambahkan untuk jinjingan tas. Di sini saya pertama akan merajut handle tas dulu ya. Nah, di sini kurang lebih sudah sampai tengah-tengah, baru saya akan menambahkan rajutan yang lain. Rajutannya fungsinya untuk jinjing, tas jinjing, menempatkan tas dicantolkan di dinding atau di cantolan tas yang lain. Oke, kita rajut dengan tusuk single. Oke, kira-kira bagian yang simetris kita kira-kira sendiri ya, untuk jumlah hitungan, kemudian jumlah jarak dengan sisi, seperti itu. Oke ya, benang sisa tetap kita umpetin, kemudian lanjut ke sisi rajutan yang lain. Tetap dengan tusuk single sampai kira-kira tengah-tengah rajutan, nanti kita akan menambahkan handle yang satunya. Oke, selipkan sama seperti proses yang sebelumnya. Rajut, kira-kira hitungannya nanti menyesuaikan kita tempat yang paling pas di mana. Oke, selanjutnya saya akan lanjut memutari putaran tas ini dengan tusuk single, karena kita akan memasang tutup dari arah kanan. Oke ya bunda, lanjutkan.
Selanjutnya, setelah memasang handle, kita akan memasang tutup tasnya. Namun kita lihat dulu bagian mana yang paling tepat untuk kita memasang handle tasnya, tentunya dengan melihat seimbang enggaknya ya posisinya. Nah, kira-kira di sini kemudian kita mau menyatukannya dengan tusuk single. Oke, semuanya diambil ya. Tusuk single, satu lubang, satu tusuk. Dua bagian yang diambil, yang dirajut. Oke, tusuk single terus sampai seluruh bagian tutup terajut. Nah, ini dia tutup yang sudah disatukan dengan tusuk single. Oke, kita lihat ya, bagiannya sudah rapi. Kemudian selanjutnya saya akan membuat lubang serutnya. Tentunya di sini saya akan membagi kurang lebih hitungan bagian per bagian, sisi kiri dan sisi kanannya. Karena serutnya saya akan membuat bentuk secara proporsional di sini. Kirinya berapa, kanannya berapa. Yang jelas total seluruh dari lubang yang akan saya buat jumlahnya 12. Nah, di sini saya kira-kira saja saya akan memulai membuat lubang yang pertama 4 rantai, kemudian skip 4 lubang, kemudian saya kasih 3 tusuk single. Nah, bagian tutupnya tidak saya beri serut, sengaja tidak saya beri serut karena akan mengganggu proses serutnya juga. Oke, kemudian 4 rantai lagi, skip 4 lubang dan 3 tusuk single. Kemudian lubang yang ketiga kurang lebih sama, 4 rantai, kemudian skip 4 lubang dan 3 tusuk single. Oke ya. Nah, ini hitungan ini tentunya tergantung pada jarak yang ingin kita hasilkan ya, jarak serut yang ingin kita bikin. Tapi di sini saya memperhatikan proporsi dari bagian kanan dan kiri tas. Saya usahakan seimbang ya, biar bentuknya juga bagus di sini. Kemudian oke ya, bagian jempol sebelah kiri saya adalah serut yang keempat. Saya bikin lubang yang keempat. Nah, di sini tusuk singlenya beda dengan yang tadi. Yang di sini agak banyak ya, karena saya akan membuat lubangnya kurang lebih simetris dengan bagian yang ada di depannya. Oke, di sini saya udah mulai bikin lubang, kemudian skip lagi, kemudian tusuk single lagi. Oke, lubang yang kelima, skip lagi, kemudian tusuk single lagi 3 buah, kemudian lubang yang keenam kita bikin dari 4 tusuk single lagi, 4 tusuk rantai, kemudian tusuk single. Nah, ini di sini saya sudah dapat 6 buah lubang yang depan dan belakangnya sama. Oke ya, jadi nanti kalau kita kerut dia tampilannya akan bagus. Nah, di sini sudah kelihatan simetrisnya. Nah, lanjutkan dengan membuat lubang yang selanjutnya. Di sini bagian tengah untuk tutupnya sengaja tidak saya beri lubang karena belakang nggak diberi lubang ya, jadi depan juga nggak diberi lubang. Oke, di sini prosesnya sudah selesai ya untuk bikin lubang-lubangnya. Proses selanjutnya saya akan menambah tinggi dari tas ini. Saya akan memutari lubang serut ini dengan tusuk single.
biar dia lebih tebal untuk naik untuk ke atasnya. Nah, ini sudah saya putarin dengan tusuk single. Ini putaran yang kedua. Oke ya, udah kelihatan. Dan ini adalah putaran yang ketiga. Terserah kita mau berapa putaran untuk ke atasnya, tergantung selera ya. Oke, setelah lubangnya sudah selesai, kita akan memasang kunci kancing sodok di sini. Modelnya macam-macam ya kancingnya. Di sini saya pakai keling untuk menyatukannya. Bisa juga dijahit ya kalau nggak ada keling. Atau pakai kancing yang ada giginya. Jadi sekaligus dia sebagai capitnya di situ. Nah, ini namanya kancing sodok. Selanjutnya, setelah kancing terpasang, tentunya bagian badan tas juga dipasang ya. Nah, di sini saya akan memasang ring jalanya untuk panjang pendek dari handle tasnya. Masukkan pada bagian alas dan kita akan menyatukannya di bagian jala dari handle atau ring persegi yang sudah kita siapkan. Oke, sudah siap. Badan tasnya sudah siap. Nah, nanti kita menambahkan tali serut, tapi sebelumnya di sini saya akan menambahkan kantong tas untuk mempercantik tampilan tas kiri dan kanan tasnya ya. Nanti dipasang di sebelah sini, kanan kirinya seperti ini. Oke, saya akan memulai untuk membuat kantong tasnya. Saya mau bikin rantai 25 rantai. Seperti biasa saya akan membuat dengan cara single bolak-balik. Oke, lanjut dengan rantai, kemudian satu rantai ke atas dan mulai dengan tusuk single. Tetap dengan 25 tusuk single jumlahnya sesuai dengan rantai yang kita bikin tadi. Oke, lanjut. Sudah sampai ujung. Kemudian satu rantai ke atas dan kita akan bikin tusuk single bolak-balik lagi ya. Jumlahnya dengan 25 tusuk single. Oke, nanti teruskan ya dengan single bolak-balik. Semakin tinggi, kemudian juga semakin tinggi lagi sampai tinggi yang diharapkan. Kalau sudah dapat tinggi yang diharapkan, jangan lupa untuk memutarinya biar lebih rapi dengan tusuk single. Karena kita nanti akan bikin pinggirannya ya, pinggiran berwarna pink ini tadi. Nah, kita sudah selesai memutari, kemudian kita mau bikin sentuhan terakhir untuk kantong tasnya. Kita mau kasih renda, kemudian kita mau kasih kancing. Ya, sebenarnya di sini hanya tusuk double, 6 buah tusuk double pada satu lubang. Di rendanya nanti kira-kira isiannya 6 dengan jarak 2 lubang seperti ini. Tusuk double, jumlahnya 6. Oke, kita udah dapat 6 tusuk double, skip 2 lubang. Kemudian lubang yang ketiga kasih tusuk single. Oke ya, lanjutkan sampai kira-kira nanti membentuk huruf O. Selanjutnya saya akan memberi kancing biar dia lebih manis. Dijahit, jangan lupa. Kemudian saya akan memasang kantongnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya mau jahit manual saja pakai tangan, pakai jarum dan pakai benang. Ini benang nilon.
Nah, saya mau jahit biasa ya. Oke, masukkan dari belakang, kemudian ambil dari depan. Pastikan ya jahitannya kuat. Anak kecil kita nggak tahu ya, mainan tas bisa ditarik-tarik, jadi dia bisa copot. Oke, lanjutkan dengan menjahit kantong tasnya ya. Oke, sudah jadi sisi kanan, kemudian kita akan menempelkan sisi yang lain. Seperti ini. Jahit dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat tali serutnya. Saya sudah menyiapkan benang ungu dan saya mau bikin 150 rantai. Oke, ini udah dapat 150 rantai, kemudian tambahkan satu rantai dan kita mau bikin tusuk single. Tentunya jumlahnya juga 150 tusuk single. Oke ya, lanjut sampai ujung. Kita mau bikin rantai yang panjang untuk tali serutnya. Nah, ini udah sampai ujung, kemudian saya mau bikin single memutar. Ini bagian ujungnya saya beri 2 tusuk single. Kemudian saya akan melanjutkan dengan membuat 150 tusuk single. Jadi saya buatnya memutar seperti ini. Lanjut sampai ujung ya. Nah, setelah sampai ujung kita udah dapat tali yang lumayan kecil, nggak terlalu besar. Nah, saya akan menyatukan dengan menjahit tangan. Oke, di sini saya menyatukan dua sisi tasnya supaya bentuk talinya tebal, tidak tipis, dan dia lebih kuat untuk mengikat. Oke, ini talinya udah siap. Sekarang kita akan pasang rajutan lonceng seperti ini, biar dia lebih mempercantik tampilan tasnya. Ujungnya saya ikat saja, rajutannya seperti ini ya. Oke, di sini saya bikin 5 rantai. Untuk rajutan loncengnya saya satukan. Kemudian saya isi dengan 12 tusuk single.
Kemudian setelah dapat 12 tusuk single pada layer pertama, layer kedua kita hanya akan isi satu lubang satu tusuk single saja. Oke, jadi nanti kita bikin rajutan loncengnya seperti rumah siput untuk layer kedua dan seterusnya, satu lubang satu tusuk single, terus sampai kira-kira 5 atau 6 putaran. Oke, lanjut, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah dirasa cukup, kita selipkan sisa benangnya di antara rajutan seperti ini. Nah, sudah siap, kita mau memasang pada ujung tali ya. Masukkan dulu tali tasnya, tali serutnya. Oke, seperti ini. Kemudian pasang juga handle loncengnya. Ikat ujung talinya seperti ini. Oke, tali sudah siap digunakan. Jangan lupa saya menambahkan rajutan untuk tengah-tengah tali biar dia lebih cantik. Selanjutnya, untuk mempercantik tas, saya sudah menyiapkan benang pink baby untuk membuat kelopak dan benang warna ungu untuk rajutan yang ada di tengah bunga. Nah, saya akan membuat ring, kemudian saya isi dengan 5 tusuk single seperti ini. Nah, kita sebut layer yang pertama ya. Kemudian selanjutnya kita akan bikin layer yang kedua. Isi satu lubang dengan 2 tusuk single. Jadi nanti totalnya ada 10 tusuk single. Nanti permulaan dari rajutan ini akan kita tandai ya, biar kita lebih gampang untuk mengatakan layer ini pertama, kedua, atau ketiga. Nah, ini yang nanti akan kita tandai. Oke, sudah terisi. Kemudian layer yang ketiga, satu lubang 2 tusuk single. Jadi totalnya nanti ada 20 tusuk single. Oke, seperti ini. Benang sisanya nanti tetap diumpetin di belakang rajutan biar dia tidak bikin ruwet, biar rapi seperti itu. Oke, hampir 20 tusuk single. Nah, udah sampai ujung, udah hampir sampai ujung. Kemudian layer keempat kita adakan siap-siap. Layer keempat ini saya akan isi satu lubang satu tusuk single saja. Layer keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya ya, karena kita udah dapat diameter rajutan yang diharapkan, tidak terlalu besar. Selanjutnya saya ingin membuat tinggi dari kelopaknya, tinggi atau panjang kelopaknya. Nanti dihitung sampai 9 layer ya totalnya. Oke, ini udah kelihatan lengkungnya. Lanjutkan sampai totalnya ada 9 layer. 9 layer seperti ini ya. Dari awal kita bikin ring tadi
Selanjutnya saya mau menyempitkan rajutan, bikin klaster dari 2 lubang seperti ini. Ambil lagi, kemudian tarik, ambil, tarik, ambil, tahan, ambil, tarik, ambil, tarik. Kayak seperti ini kita sebut sebagai tusuk klaster. Sampai kira-kira lubangnya menyempit tinggal 5 rantai, kurang lebih 5 rantai seperti itu. Oke. Fungsinya supaya nanti kelopak kelihatan melengkung ya, dan hasilnya cantik. Oke, seperti ini. Kita udah dapat potong benang dan kita bikin 7 kelopak. Seperti ini ya. Selanjutnya untuk bagian tengah saya sudah menyiapkan benang warna ungu. Saya akan bikin ring juga. Untuk memulainya dari bagian tengah, saya akan isi ring dengan 5 tusuk single juga. Kemudian pada layer yang kedua kita akan isi satu lubang dengan 2 tusuk single, jadi totalnya nanti ada 10 tusuk single. Benang sisanya nanti diumpetin di belakang. Oke, udah kelihatan bentuk bulatnya. Teruskan, sisa benang umpetin lagi. Kemudian untuk lebih memudahkan kita kasih tanda lagi. Saya pakai peniti biasa. Layer yang ketiga, selanjutnya kita akan menambahkan satu lubang dengan 2 tusuk single. Oke, siap-siap layer yang ketiga, saya akan menambahkan satu lubang 2 tusuk single, jadi nanti totalnya ada 20 tusuk single. Oke, benang sisa umpetin di belakang. Nah, udah hampir sampai satu putaran. Kemudian layer keempat kita selang-seling ya. Lubang ganjil 1 SC, 1 tusuk single, kemudian lubang genap 2 tusuk single. Jadi 1 2 1 2. Ini 1. Kemudian di sini 2 tusuk. Kemudian 1 tusuk. Kemudian 2 lagi. Kemudian 1 tusuk. Kemudian 1 lubang 2 tusuk single. Oke, lanjut ya. Sampai 1 putaran. Dua, kemudian 1, kemudian
2 lagi, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 2. Oke, ini sudah 1 putaran. Kemudian selanjutnya, kemudian layer yang kelima ini 1, 1, kemudian 2. Maksud saya satu single, kemudian dalam satu lubang 2 tusuk single. 1, 1, 2. Nah, lubang selanjutnya ini 2. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini 1 lubang 1 tusuk, 1 lubang 1 tusuk, 1 lubang 2 tusuk. Oke, lanjut, sudah 1 putaran. Layer ke-6 ini kita isi 1 lubang 1 tusuk single, karena kita sudah mendapatkan diameter yang diharapkan, tidak terlalu besar juga. Oke, jadi nanti kurang lebih ada 8 layer, dihitung dari pusatnya, dari awalan kita bikin tadi. Untuk layer ke-7 dan ke-8 masih sama, 1 lubang 1 tusuk single, karena kita ingin membuat semacam tonjolan kecil. Jadi lengkung untuk pusat dari bunganya, kita ingin mendapatkan itu. Oke ya, kita udah dapat seperti ini, cekung. Lanjutkan sampai kita totalnya ada 8 layer untuk proses ini. Nah, setelah dirasa cukup, kita akan menjahit, merajutnya kelopak di sini ya. Pastikan untuk sambungan kelopaknya ada berada di belakang rajutan. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilan yang rapi ada di depan. Kita rajut seperti ini. Oke. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 6 rantai yang tersisa untuk kelopak pinknya. Jadi kurang lebih tadi ada 5 atau 6 hitungan ini ya, lubang atau rantai yang kita sisain tadi. Oke, rajut seperti biasa, seperti ini. Rajut dengan tusuk single. Jadi nanti ada 7 kelopak. Jangan lupa untuk kita kira-kira ya jarak antar kelopaknya berapa agar tampilannya simetris. Lanjut dengan kelopak yang kedua. Tetap kita pilih yang bagian depan untuk tampilan yang rapi, yang belakang yang sambungan yang kita putus tadi, yang kita bikin tadi. Jarak antar kelopak nanti kita atur ya, kita yang atur. Ditambahkan kelopak dan satukan dengan tusuk single. Oke, hati-hati. Ini bagian sambungan, bagian yang akhiran kelopak tadi. Semoga terlihat ya di sini ya. Oke. Udah dapat. Lanjutkan ya Bun sampai 7 kelopak.
Oke, sudah dapat 6, tinggal memasang satu lagi. Dan di sini sudah terpasang semuanya. Kemudian bagian belakang akan saya tambahkan satu putaran dengan tusuk single untuk bagian yang berwarna ungu ini. Saya akan merajutnya dengan tusuk single. Tusuk single ini satu putaran saja ya, karena kita hanya akan merapikan sisi-sisi yang masih berantakan saja di sini, sambil kalau ada benang sisa kita umpetin di belakang rajutan. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya saya akan membuat klaster untuk mengecilkan rajutan. Ambil, kemudian tarik, kemudian kasih satu tusuk single. Ambil, tusuk klaster lagi, kemudian kasih satu tusuk single. Terus ya bun, seperti ini sampai nanti kita mendapatkan rajutan yang sudah mengecil. Tarik, kemudian tusuk single, lanjut, ambil, tarik, kemudian kasih tusuk single, kemudian ambil, tarik, kasih tusuk single, terus sampai kita mendapatkan rajutan yang semakin mengecil. Nah, udah dapat kan? Udah kelihatan semakin mengecil rajutannya. Lanjutkan sampai kira-kira kita mendapatkan lubang yang kecil yang akan nantinya kita isi dengan dakron. Oke, sisa benang diumpetin seperti ini, diselip-selipan di belakang rajutan. Isi dengan dakron biar lebih bervolume. Sudah terisi, selanjutnya saya mau menyatukan rajutan pada tutup ininya, tutup tasnya. Jangan lupa untuk dijahit ya. Saya menjahitnya manual menggunakan jarum dan benang. Oke, sudah dapat, cantik hasilnya. Untuk mempercantik lagi, saya menambahkan aplikasi aksesoris rajutan yang lain. Di rajutan untuk batang, kemudian rajutan untuk daun, dan juga rajutan untuk bunga. Oke, kita kira-kira bagusnya yang mana ya ini? Saya tempel di sini, kemudian satu lagi, kira-kira nanti tempatnya di mana? Oke, saya sudah menempelnya di sini. Kemudian tasnya sudah siap untuk digunakan. Oke bun, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.